Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi syara'a lana as-siyama fi syahri Ramadan, syahrul Quran, syahrul mubarak, syahrul rahmah, wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita amat bersyukur dengan rasa syukur yang sangat dalam karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semacam aturan hidup yang betul-betul bila kita melaksanakannya kita pasti selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Al-hayah katawaf, kita di dalam hidup itu dalam menghadapi apa saja, siang, malam, pagi, sore, itu adalah seperti orang tawaf. Jadi awak berputar-putar di situ seh. Mulai dari peredaran waktu, saat ini kita berada pada senja hari, kemudian nanti tengah malam, terus pagi, tengah hari, zuhur, asar, maghrib, seperti ini lagi. Terus seperti itu berulang, tawaf. Begitu juga kita, pagi awak minum, kemudian awak bakar ajo, terus zuhur makan, istirahat, asar, maghrib, besok pagi sampai lagi. Apa yang kita kerjakan pagi kemarin, itu lagi yang kita ulang. Tawaf juga. Tawaf juga. Termasuklah apa yang terjadi pada saat ini. Tadi kita di rumah berbuka puasa, kemudian menyantap apa yang sudah kita sediakan sedemikian rupa. Terus kita melangkahkan kaki menuju masjid, dan insya Allah setelah ini ke rumah lagi. Begitu terus. Berputar terus. Termasuklah hidup yang sedang kita alami ini. Bagaimana kita mulai, pasti seperti itu pula kita akhiri. Kita lahir dulu tidak bergigi. Kalau lemu-lemu tangga gigi cek-cek, siap-siap wale. Siap-siap wale. Kita awal hidup itu tidak bisa duduk. Jangankan berlari, berjalan, duduk saja nggak bisa. Kalau lemu-lemu nggak payah duduk, hati-hatilah tuh. Gitu. Jadi hidup kita seperti itu. Tawaf saja. Kita mulai hidup ini dengan tidak tahu siapa kakak kita, siapa mak dan pak kita. Nah, kalau sudah mulai pulau kita lupa cie-cie, siapa kau ni? Pada bini awak tu, tak tahu tu. Itulah mulai lo ampi-ampi tu. Seperti itu. Nah, kalau kita kaji secara keseluruhan bapak dan ibu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan seperti itu terus. Ada satu hadiah yang Allah berikan kepada kita, kalaulah tidak lantaran itu, lakabawa bantuannya leh. Kita satu kali di dalam setahun, itu kita dapat memulai kehidupan itu dari 0 derajat. Dari 0. Nah, dari 0 derajat, kemudian kita melangkah, tambah. Setelah setahun, sampai lagi di situ. Itulah dia Aidil Fitri. Sebab Aidil Fitri itu ada, ke akar katanya dekat kepada ada, itu artinya kembali. Fitri, fitrah. Jadi sekali di dalam setahun awak balik ke fitrah atau balik. Nah, setelah awak balik ke fitrah, kemudian kita berjalan, mungkin kotor-kotor dikit, bersihkan kotor, kadang membersihkan tidak hasilnya seperti semula lagi. Nah, setelah setahun Aidil Fitri lagi. Nah, seperti itu terus. Ya, makanya al-hayah kat-tawaf, hidup itu adalah seperti tawaf. Jadi bapak dan ibu, kita bersyukur adanya kondisi yang diberikan oleh Allah seperti itu. Dalam segala hal. Nah, sekarang yang menjadi persoalan bagi kita adalah Aidil Fitri. Gampang diomongkan, tapi kadang agak sulit untuk mencapai.
Nah, oleh karena Idul Fitri itu adalah barang yang sangat berharga, dan itu yang kita inginkan, karena ada satu spanduk di waktu itu, atau mungkin semacam stiker yang tulisannya adalah kayaumin waladathu ummuh, seperti dilahirkan dari perut ibu. Itu akan kita peroleh tanggal 1 Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal itu malaikat akan turun ke bumi, membawa stiker lalu ngetuk pintu kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar ibu yang tinggal di sini, Ibu Ani? Benar. Mohon izin Bu, saya diperintahkan untuk masang stiker di rumah ibu. Ahlul bait kayaumin waladahu ummuh. Penduduk rumah ini hari ini dinyatakan seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Bersih. Idul Fitri. Nah, itu yang kita inginkan. Kalau dapet pas Idul Fitri itu mati langsung. Kalau bisa. Lihat mau apa tu? Kalau dapat mati sekali. Sebab kenapa? Karena berada dalam keadaan bersih. Kalau seandainya lebih bisa awak dan matur kan begitu. Namun sayang yang namanya mati itu kan bukan di tangan kita. Kalau dapat. Nah, sekarang persoalannya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk meraih ini. Nah, satu yang kita maklumi adalah karena begitu pentingnya paket Idul Fitri, disengajalah di Allah meletakkan Idul Fitri itu didahului dengan 1 bulan yang sangat berbahaya, namanya Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu dosa kita diampuni, kemudian ibadah kita membanyak, segala macam kita lakukan di bulan Ramadan yang tujuannya adalah surga, karena 1 Syawal itu yang menunggunya adalah Idul Fitri. Jadi paket ibadah Ramadan itu tumbuhan jalonya kayak Idul Fitri. Nah, kita cuma merinci tiap nih Ibu. Sebab sebanyak orang yang masuk ke Idul Fitri, tidak sebanyak itu orang yang dapat Idul Fitri. Nah, anan wak lakukan supaya wak dapat Idul Fitri, sebenarnya itu sudah kita harus lalui sejak dari awal Ramadan. Pertama, berpuasa wak siang. Itu kan sudah kita lakukan. Di dalam istilah Nabi, shoma Ramadan, mempuasakan bulan Ramadan. Yang kedua, qoma Ramadan, kita tegakkan bulan Ramadan itu pada malam hari dengan berbagai macam gelar ibadah, solat tarawih, solat witir, kemudian tambah ibadah embel-embel yang lain, baca Quran, bersedekah, majelis ta'lim, tadarus, i'tikaf dan sebagainya. Itu kita kerjakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dari Ramadan yang 3 ini, itu oleh Nabi kita dibagi 3, 10 pertama, 10 di tengah, 10 terakhir. Nah, itu tegangannya makin ke belakang makin tinggi itu. Tegangannya makin ke belakang makin tinggi. Makin dekat kepada Idul Fitri itu tegangannya makin tinggi. Ya semua jo listrik kok, spanningnya makin naik. Makanya Nabi kita berbeda amalnya 10 terakhir. Nah, lalu apa saja yang dilakukan oleh Nabi kalaulah masuk 10 terakhir? Pertama, kalaulah masuk 10 terakhir, aku kan sampai 5 hari lu masuk awal ke situ lah. Di pas nak baca kaji itu gini. Pertama, Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir, Nabi itu seolah-olah memanjangkan malam. Maknanya memanjangkan malam itu ditandai dengan 2 hal. Pertama, cewek pinggang Nabi ko nyoper erat dari 20 hari sebelumnya. Mempererat cewek pinggang atau ikat pinggang itu ada 2 makna. Pertama, isinya tidak parah. Nang kedua, mampatagok kode jangan sampai terserak wak dia lacok solat. Beda jo awak kalau 10 terakhir agak pelapang cewek pinggang kan itu. Sebab kamu lihat terbiasa awak terlapang cewek pinggang tu. Nabi tidak nyoper arak. Makannya mulai sedikit, kemudian pakaian solatnya mulai dipererat. Karena Nabi itu kalau lah masuk 10 terakhir membanyak. Yang pertama. Yang kedua ditandai dengan apa? Karena Rasulullah SAW aiqadha ahlahu lis-shalah. Kalaulah masuk 10 terakhir, Nabi membangunkan keluarganya untuk sholat. Jadi tidak makin susui barang koro. Kalaulah masuk 10 terakhir, kalau keluarganya dibangunkan untuk sholat, apa yang terbayang itu? Berarti dia lebih dulu sholat. Nah, mari, kumu. Mari kita bangun. Ditambahnya dan Nabi sembahyangnya. Kalaulah masuk 10 terakhir. Beda dengan yang terjadi pada umatnya hari ini. Kalau 10 terakhir, ala kawannya. Ala lain sebadan. Kayak itu. Nabi menambah.
Nah, itu yang dikerjakan oleh Nabi kalau masuk 10 terakhir yang pertama, ikat pinggang tadi. Kemudian berikut kalau sudah masuk 10 terakhir, Nabi membanyakkan qiraatul Quran, membaca Quran. Bahkan dalam riwayat kita temukan Nabi hampir boleh dikatakan tidak ada tidur lagi sampai sahur. Jadi tidur Nabi itu seketek siangnya. Makanya Nabi awak mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Seperti tidur Nabi itu. Siap zuhur seketek. Baru tidurnya itu ibadah. Ibadah tidurnya. Tapi kalau sudah subuh diyo sampai luhur. Sudah luhur dihaji sampai asar. Sedang asar dihaji sampai maghrib. Mengapa? Kan beribadah. Itu tidak beribadah itu dong. Ibadah itu tertidur sejenak oleh karena letihnya berpuasa. Takut saya duduk di kedai itu dan ada orang datang kembali. Ibadah tuh. Tapi kalau dia lu ke selimui gerak, awak karua kilo itu nasihat. Jadi itu dia. Selanjutnya kalau sudah masuk 10 terakhir, Nabi memanjak sedekah. Sedekah itu dibanyakkan oleh Nabi. Ada awak kisaran sedekah kalau 10 terakhir mana banyak dapat pada 10 pertama 10 kedua. 10 pertama 10 kedua agak banyak. 10 yang kedua ke 10 ketiga kau agak marucui. Sebab yang semestinya sedekah lah ke kue painya. Ke kue painya, ke sepatu painya, ke spitolai painya kan itu. Nabi membanyakkan sedekahnya 10 terakhir. Kemudian yang berikut kalau lah masuk 10 terakhir, Nabi itu pada umumnya beriktikaf. Tidak pulang-pulang dari masjid. Beriktikaf. Jadi siap sholat tarawih, sahur aja lagi, pulang. Berbeda dengan kenyataan pada umatnya, lagak jarang ke masjid kan begitu. Jadi Pak Ibu itu dia. Terus untuk mendapatkan Aidil Fitri selanjutnya, ini tertuju kepada malam Aidil Fitri. Contoh kalau hari ini, seandainya nanti kita sholat Jumat, berarti malam Aidil Fitrinya adalah Kamis. Seandainya kita sholat Sabtu, berarti malam Aidil Fitrinya Jumat malam. Apa pada malam itu? Ada apa pada malam itu? Rupanya malam tu Bu, malam tu Pak, iyo mana malam nabawayo tu. Ada 2 amal ibadah malam tu yang sering dilupakan. Yang pertama ibadah kita malam itu adalah bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum. Kalaulah sempurna bilangan Ramadan awak, bertakbir, besarkanlah nama Allah malam itu. Jadi tidak boleh seorang mukmin yang sudah berpuasa Ramadan tidak ikut bertakbir malam tu. Ya mau nak pergi bertakbir masjid, mau buat kue, sambil membuat kue pun bisa bertakbir. Allahu akbar Allah. Kan tak salah itu. Habis itu lo cik Pak, iya apa ini? Ini orang rumah menyuruh memasang gorden, belum bisa. Gorden dipasang Allahu akbar, kan bisa masalah. Sampai mengosok segala macam. Jangan sampai tidak bertakbir malam itu. Takbirnya bukan takbir siap sholat Isya. Takbirnya takbir besok mau lebaran. Pas matahari terbenam, awal boleh langsung bertakbir sekali. Takbir menyambut Aidil Fitri. Itu amal yang pertama malam itu. Nah, yang kedua kok Pak, berdoa. Ada 4 saat dalam hidup yang doa kita di waktu itu dikabulkan oleh Allah. Pertama, 1 hari, 1 saat dalam sehari semalam, itu tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa aibaqtakarubuka maqamam mahmuda, waktu sholat tahajud. Yang kedua, 1 saat dalam seminggu antara khatib pertama khutbah pertama khutbah kedua. Aku terutama Pak nak sedang majumai je lek. Ibu nanti tinggal dekat masjid bisa lo. Lahan yang khatib tu baik berdoa sini. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kan ada duduk sejenak itu strategis betul untuk berdoa. Yang ketiga, di malam Lailatul Qadar. Di salah satu malam di malam-malam bulan di salah satu malam di malam-malam bulan Ramadan. Kau nanda dompang saja dari tanggal 1 ada rapan. Nan kampe kenyo di malam besok mau lebaran. Tu kalau berdoa malam tu, santiang doa awak. Jam berapa kita berdoa terserah, mau siap maghrib, mau siap isya. Tarawih kan nggak ada lagi. Mau tengah malam, pokoknya mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar adalah saat untuk berdoa. Apa sen awak doakan malam tu? Ada 3 doa awak. Pertama doa awak adalah, ya Allah terimalah paket amal ibadah Ramadan ambo tahun kini.
Jadi seluruh nala kita amalkan sejak dari awal Ramadan, kita bermohon, ya Allah terimalah. Yang kedua kita doakan, ya Allah, meskipun Ramadan sudah berangkat dari kehidupan aku, ya Allah, tapi jadikanlah Hamba, berikan Hamba kekuatan seolah-olah Hamba masih tetap selalu dalam Ramadan. Jadi sikap dan perilaku tetap awak jago, seolah-olah awak masih tetap berada di bulan Ramadan. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, kau pribadi Pak. Nang sedang sakit, minta Allah sehat. Nang sedang anaknya sekolah, minta tamai. Nang sedang anak gadis, mintalah minantu. Nang sedang laki-laki, mintalah minantu. Nang sedang singel barangko, mintalah. Nang sedang tak bini, minta bini. Nang sedang tak laki, minta laki. Apa saja kita minta malam itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Anda ada ke minta seumum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya satu etika saja dalam berdoa, idza tatlub fatlub katsiran. Kalau kamu minta ke Allah, minta banyak-banyak. Tak boleh lo magakkan Tuhan minta, ya Allah Tuhan lagi rezeki 2 liter saja di Allah. Itu tak boleh. Minta banyak-banyak. Idza tatlub fatlub katsiran. Kalau minta ke Allah, minta banyak-banyak. Mintalah banyak-banyak. Jam bini saya minta banyak itu tak boleh. Itu. Nah, setelah kita berdoa seperti itu, kita pun tidur, besok pagi kita bangun. Nah, setelah kita bangun besok pagi, adalah mencoba amal cik pagi itu. Apa itu? Mandi sunat. Mandi sunat apa itu, Bu? Mandi sunat hari raya. Kan sepele itu ya. Tapi kalau ndak awak karajo kan terpaksa lu tunggu tahun muka. Idul Fitri. Mandi awak pagi itu. Oh, dingin-dingin seketek, tanggung saya ndak masalah. Cara mandi, ya cara mandi ndak lu kapan deh, ndak ada pihak kamu itu. Mandi itu ada mandi mubah, ada mandi sunat, ada mandi wajib. Sama caranya itu, yang membedakan cuman niat. Agak jelas sabun seketek. Ada nama tanya tuh, boleh dikolaborasi mandi wajib dia mandi sunat, Bu ya? Boleh? Boleh. Itu salah nama terangan. Boleh. 2 pahalanya dapat itu. Tapi nanjale jangan sampai nak mandi pagi itu, hilang pahala. Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, setelah mandi sunat alai. Ini memang sunnah juga. Kita disunatkan pagi itu memakai pakaian yang paling kita cintai. Korang cak mana kini pengajiannya kok. Pakaian yang paling wak cintai itu sunat dipakai pagi itu. Jadi ternyata membeli baju gak sapatagak menjelang raya sunnah aja rupanya. Nah, sunnah aja rupanya. Baju gak salai, salawat gak salai kan itu. Menjelang raya tibo, di saya awas tanggal 1 dia pakai. Tanggal 1 dia pakai. Jangan pakai dulu supaya hangat hati memakai itu. Sunat memakainya waktu itu. Yang paling kita cintai. Tentu sesuai pula dengan kondisi. Mentang-mentang olahragawan itu training dipakai itu tidak ada rencanya. Itu tidak sesuai dengan semua yang raya. Maka training pakai, ini yang paling cintai olahraga kok mah. Tentu tidak cocok. Tentu sesuai lejok pakaian, waktu sholat. Yang paling awak cintai. Nah, setelah kita memakai pakaian yang paling dicintai, apalagi yang kita lakukan waktu itu, cari saku-saku baju tadi adalah berisi putih. Sebab sedekah pada tanggal 1 Syawal itu agak afdol seketek. Allah berisi putih, Allah man waktu. Ambo sampaikan ke ibu, ibu ketinggalan Pulombo. Perlu ada strategi pagi itu. Kita kan sholat di sini ya. Menurut Nambiaso, ketidiang agak rami hari itu tuh. Santa-santalah lalu ketidiang, santalah lalu ketidiang. Ada pengalaman di Solo Pak. Nyodek pulang dari rantau kok. Ada piti 5 juta dalam saku, piti 100 saja ke 5 jutanya. Kawan kiri kanannya terus strategi sebelum sembahyang patang ke pembensinnya dulu nyetukar ketek-ketek. Kan itu. Di tiap lalu tiap nyagi, tiap lalu tiap nyagi mencari kawan kiri kanan magi. Tiap sagan lo ndak magi. Sehingga pulang 5 hati piti kau tinggal tiba di rumah lah yang saya. Bako lain bentuk ayah jangan sapo je dana. Paniang kepala dah. Paniang saya kepala kan itu. Bajanji jo kawan sudah semang rayo kapi main tuh. Malin barangkali lainnya. Selangnya lain perasaan yang salah. Gitu. Jangan sampai terjadi lo waktu itu dah di Bukit Cangang. Atur strategi Pak. 2 hari 3 hari sebelum lebaran pergi apa bensin tukar 5.000 10.000 cek. Dia sama sudah dia kok rasio zonanya Pak. Tapi untuk supaya kita tenang kan gitu.
Sebab bersedekah itu pada tanggal 1 Syawal itu Aidil Fitri afdal. Nah, kemudian setelah berisi saku mengawal. Nah, setelah bersaku itu nang kadinge sunat sebelum berangkat snack makan wak seketek. Nah, kalau di Raya Fitri makan seketek. Kalau Raya Adil Adha sunat tidak makan tidak minum puasa kita. Kalau Fitri sunat seketek. Ya oleh karena waktu belum wak tadi kan nak sahur lah tu lah. Mungkin teh manis kat segala kue kat cik lah. Supaya dapat sunat wak berbuku namanya. Jadi dia agih lo, kalau dia enggak 6, kalau dia enggak 6, kurpuk agak 7, kodok agak 8. Sakit nak jadi pairinya. Sekedarnya gitu sebelum berangkat. Nah, sudah dilakukan itu apalagi? Jangan sampai wak lupa. Sebelum berangkat internal kita di rumah tangga berfa'fu wasfahu. Saling memaafkan awak sebelum berangkat. Nanti kan bisa siap sholat Ustaz. Nah, itulah yang jadi masalah. Kadanglah dulu orang keluarga sendiri ya luleh kadang lupa saya. Berfa'fu wasfahu. Anak suruh kakak lam salam juga kakak lam minta maaf juga kakak. Pak wo petek pak udang puncu celik ke bawah. Jo ibu jo orang gayanya. Lari suruh anak kasih doa Allahnya petek padang pak wo kemudian saya tentu awak lah suami istri. Awak iya jo. Ya awak je. Alah apa isi. Enggak lo boleh itulah. Awak le. Kadang-kadang tidak dibiasakan. Alah ada sih. Lain lo soalnya. Kan itu. Iya kok. Sebab itu sekali setahun. Ada yang bertanya ke saya, "Ndaklah teh hulu tu lihat buya." Tidak. Malah kalau teh hulu. Ndaklah teh hulu suami istri. Yang membatalkan wudhu itu bersentuhan ada maksud dan tujuan. Yang maksud dan tujuannya kita tahu, syahwat begitu. Kalau kita pagi itu adalah untuk saling memaafkan, untuk mendapatkan Idul Fitri, itu syahwat doang. Enak tak kalau itu. Ayolah bedo kajiannya. Kau tumbuh di sekolah, apalah cuci oral kesudahnya. Jadi tidak ada masalah. Dah ya. Atau pintu toilet itu kan sudah. Jadi tidak ada masalah. Nah, baru kita berangkat menuju tempat sholat. Kalau dapat menuju tempat sholat itu kan kita ada kelompok. Ada kita diumpamanya ada perumnas atau perumahan. Itu pai awak dan seorang-seorang pai bersama kita berjalan. Kalau agak jarak dari tempat sholat. Ngapain sambil jalan? Bertakbir sambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada yang mimpin di depan, kita ngikuti di belakang. Baru sunnahnya. Nggak mau tar. Bila pulang. Orang cucu. Aku encak baju. Berasa kain nggak? Di mana biar pesate bisa bawah. Ukun yang. Beko itu cerita beko. Takbir dulu sambil jalan. Nah, sampai di tempat sholat. Karena kita di masjid, dia tentu ada tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan, seperti di kantin itu, tidak ada la sholat ba'dah, la sholat qablah. Tidak ada sholat sebelum, tidak ada sholat sesudah. Jadi sampai di tempat sholat, kita langsung cari posisi yang bagus, duduk, dan gabung dengan takbir di depan. Aja tahiyatul masjid di lapangan kantin itu. Ada. Allahu Akbar, wajah itu. Sholat tahiyatul masjid. Nah, muanya dah. Awak taat mah kecil lah. Bantu tu guru nunjuknya tentu lah. Ada nyotahiyatul masjid lapangan tim. Jadi kalau kita sholat di lapangan langsung duduk, langsung bergabung dengan apa yang dilakukan oleh panitia di depan. Takbir langsung. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ikuti sholat satu paket. Kita sholat, kemudian kita dengarkan khutbah dengan baik. Sebelum selesai khutbah jangan beranjak dulu. Kau nak baik kau dapat haji kau. Lah selesai sembahyang, nyolah melipet telakuang melipet telakuang tu, ambo dulu pulang ya, ambo kunci, ambo membawa ayah pembangi. Gitu loh kau. Lah dulu pulang, kok kati ke tu baru pontong solat awak. Sebab antara solat dengan khutbah itu satu kesatuan, sama dengan Jumat Pak. Satu kesatuan. Memang ada si Nabi menyatakan waktu itu, faman sya'a falyajlis, faman sya'a falyadhhab. Ada kecil Nabi itu.
Siapa yang ingin silakan duduk, siapa yang ingin silakan pulang. Itu kan Nabi berang, ada kawan orang ketubahnya mau tak. Itu diari dari Nabi itu. Ndak ingin, pai. Itu kata pesawatnya itu. Yang benarnya adalah ikuti dengan baik. Terangan, ndak terangan, pokoknya ikuti dengan baik. Sampai orang selesai. Ya itu nak sesi terangannya, ngari muncuang katik sana nampak di muka. Ya gaya imati kali. Mengangu, nutik. Ya itu saja lah. Makanya panitia itu harus berusaha supaya mikrofon itu dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah kita selesai sholat, kita balik pulang sampai di rumah, tinggal satu lagi ibadah kita. Apa itu ibadah kita? Bersedekah makanan. Nabi menyediakan makanan kecil-kecil sebelum Idul Fitri. Kunik sedekahnya Pak Ibu, sedekahnya disedekahkan kepada orang kaya, apalagi orang miskin. Jadi sianan datang ke rumah awak berhak mendapat makanan kecil. Nah, jadi jangan pilih-pilih. Aku ada pengalaman ukit tinggi ke banyak. Baru saya tiba di rumah, tiba anak-anak beli mau. Wah, aku nanti tiba dulu. Kau dulu. Dekor sore. Walaupun anak-anak suruh dia naik. Agi apa siruk tu kat segaleh seberampek kan bisa tu. Atau dia biti subuh seorang. Mula pagi tu. Lebih ibadah. Jadi tidak jangan Pak Camat sana ditunggu nang ketek-ketek tu suruh naik dulu. Ke mana? Aku biar kue cek apa? Aku 5.000 seorang. Apa dah? Sana nantinya tu. Ini ibu tu yang di usianya Pak. Jangan sampai itu kecil orang. Dia Pak Ibu Pak. Nah, setelah kita bersedekah makanan, hampir maghrib di tokonya pintu ada malaikat tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Ani di sini benar. Bapak siapa ya? Saya malaikat diperintah oleh Allah untuk menempelkan stiker ini. Mereknya adalah Kayaumin waladahu ummuh. Ibu sekarang sudah dinyatakan sebagai seperti anak kecil lahir dari perut ibunya. Kita sudah bersih. Itu untuk mendapatkan stiker Pak. Rentetannya. Nah, kalau rentetan itu tidak kita lakukan, awak khawatir. Jangan stiker itu tidak dapat awak. Nah, kalau stiker itu lelaki di rumah awak, maknya tidak nampak dong. Tinggal awak mempertahankan kali. Jadi kepada kita Pak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan Idul Fitri itu betul-betul bisa kita raih. Kami itu dari Puyukubuh ke Kota Panjang, dari Bukit Tinggi ke Biaro. Tak rancak kaji terlalu panjang karena besok iyo pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.